Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini di episode ketiga kita membahas terkait dengan pengasuhan positif. Penekanannya adalah tegas tanpa kekerasan, dekat tanpa merendahkan. Apa hal yang perlu kita perkuat pada sesi ketiga ini? Disiplin bukan hukuman, melainkan cara membimbing anak. Episode ini menegaskan bahwa disiplin bukan hukuman, disiplin adalah cara membimbing anak agar mereka belajar mengelola diri dengan rasa aman. Anak bukan terutama belajar dari aturan yang kita ucapkan, anak paling banyak belajar dari cara kita menyampaikan aturan itu. Untuk itu, kita coba lihat apa perbedaan antara disiplin dan pelampiasan emosi. Disiplin bertujuan untuk mengajar anak. Disiplin harus jelas, konsisten, dan terarah. Disiplin itu membantu anak memahami pilihan. Dia dapat memilih, kalau aku mengerjakan PR tepat waktu, insya Allah aku akan tenang, nyaman, dan aman. Tapi bila aku memilih untuk menunda-nunda membuat PR, konsekuensinya adalah aku akan mengalami tekanan dan otomatis aku tidak nyaman dengan guru dan teman-teman aku. Pilihan. Lalu pastikan disiplin itu menjaga rasa aman anak. Untuk itu perlu kita hindarkan pelampiasan emosi. Pelampiasan emosi itu bertujuan melampiaskan amarah. Apalagi kalau ayah dan bunda atau orang dewasa di sekitar anak itu belum selesai rehabilitasi bila dia pernah mengalami kekerasan. Itu akan terekspresi itu. Untuk itu kita harus pastikan pelampiasan emosi itu biasanya meledak, biasanya mengancam, dan biasanya membentak-bentak. Anak kita adalah titipan Allah. Untuk itu kita harus selalu hargai dan hormati. Pelampiasan emosi biasanya membuat anak takut sesaat. Dia takut. Dan pelampiasan emosi tidak memberi pembelajaran jangka panjang. Sebaliknya, kalau disiplin itu kita melatih, mempersiapkan anak menjadi individu-individu yang taat aturan. Kemudian yang perlu kita beri tekanan terkait dengan tegas tidak sama dengan keras. Apa maksudnya ini? Tegas artinya harus jelas aturannya. Konsisten aturan itu diterapkan, ditegakkan, disampaikan. Sosialisasi minimal sehari 5 kali. Selama 3 tahun. Sehingga melalui pendekatan behavior change communication, anak itu mengalami perubahan. Dari yang dia tidak biasa melakukan menjadi hal yang biasa, terutama yang positif. Dan memberi batas tanpa penghinaan. Ini harus clear, tegas. Kemudian kalau keras itu mengandalkan ancaman. Mengancam, nanti bunda tidak kasih uang, nanti bunda tidak kasih jajan, nanti bunda tidak ajak. Itu ancaman tuh. Kemudian bentakan, membentak. Coba bunda, sekali-sekali tidak membentak anaknya itu kenapa?
Penting. Padahal anak itu sangat ditunggu-tunggu. Untuk menghadirkan seorang anak di rumah bunda, itu kita harus melewati sebuah proses melalui lembaga perkawinan, lalu melewati 9 bulan kalau itu segera. Tapi di beberapa keluarga harus menunggu bertahun-tahun baru kemudian diberi kepercayaan oleh Allah mendapatkan seorang anak. Tapi pada saat anak itu sudah hadir di depan kita, malah kita bentak-bentak. Ini penting. Rasa takut atau membuat anak itu malu. Patuh karena takut sering hanya bertahan sebentar dan tidak membangun pengendalian diri. Tujuan pengasuhan bukan membuat anak diam sesaat, tetapi membantu anak belajar mengatur diri. Ini yang harapannya di pengasuhan positif. Kemudian ini yang perlu mulai kita tata terkait dengan rutinitas adalah penyangga rasa aman anak. Rutinitas ini harus selalu kita jaga. Tugas anak itu cuma satu. Lupa. Tugas orang tua adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Untuk itu, hal-hal mana saja yang mulai kita perhatikan. Pertama, terkait dengan bangun pagi. Mulai hari dengan pola yang dapat diprediksi. Bangun pagi 10 menit sebelum subuh. Berarti ada imsaknya itu. Kedua, makan. Jam makan yang teratur membantu kerja sama anak. Terutama Bunda udah tahu kapan dia harus membersihkan peralatan atau kapan anak membantu membersihkan peralatan di dapur. Ketiga, belajar dan bermain. Anak tahu kapan fokus untuk belajar dan kapan untuk beristirahat. Lalu yang terakhir, mandi dan tidur. Ini semua rutinitas sehari-hari anak. Ritme yang konsisten membantu anak lebih tenang. Dia bangun tepat waktu, mandi, insya Allah pada saat dia ke sekolah, dia akan memiliki perasaan atau rasa yang benar-benar nyaman, aman, dan bila kita tegur, dia akan merespon dengan positif. Transisi yang sehat juga penting. Beri peringatan sebelum pindah ke berbagai kegiatan. Bukan perintah mendadak disertai omelan. Mandi. Marah-marah. Makan. Nanti dimakan sama. Tidak seperti itu. Tapi ayo kita biasakan anak kita dengan rutinitas yang ada. Berharap ini menjadi dasar bagi diri dia untuk membangun rasa aman. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita coba cermati secara bersama-sama. Konsekuensi logis bukan hukuman acak. Hukuman acak itu seperti apa? Yaitu tidak berhubungan dengan perilaku anak. Tahu-tahu menghukum aja. Kedua, sering terasa seperti balas dendam. Kemungkinan besar ini pernah ayah atau ibu atau orang dewasa di sekitar anak itu punya pengalaman yang tidak mengenakan, dan itu yang kemudian dia ekspresikan kepada anak-anak di sekitar dia. Ketiga, membuat anak bingung atau takut, lalu membuat anak tidak mengajari langkah yang benar. Itu hukuman acak. Yang benar itu konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya itu langsung terkait dengan perilaku anak. Membantu anak memahami akibat tindakannya. Misalnya nih, dia bangun tidak tepat waktu.
atau dia tidak mandi, itu ada konsekuensi. Harus beri tahu. Kemudian lebih mendidik daripada menghukum. Tapi yang perlu kita harus selalu dorong adalah setiap aturan yang ada itu kita harus beri penjelasan. Dan aturan-aturan itu jelas. Dan kita harus selalu tenang. Dan yang paling penting kita bisa memprediksi. Insya Allah besok pagi dia akan bangun tepat waktu bila dia tidur tepat waktu. Konsekuensi yang baik membuat anak belajar, memperbaiki, bukan sekedar takut dihukum. Validasi emosi sebelum mengarahkan perilaku. Ada beberapa hal yang perlu kita dorong kepada anak-anak kita untuk kita cek. Pertama, akui perasaannya melalui kata-kata, kamu kesal ya? Itu bertanya, ingin mengetahui tentang apakah dia menyukai kita atau tidak. Yang kedua, tetap beri batas. Misalnya, tapi kita tetap harus berhenti sekarang. Kapan nanti tidurnya? Nah, itu. Harus berhenti untuk bermain. Kapan beristirahatnya? Itu harus. Lalu tawarkan pilihan. Ini pilihan menjadi cara yang terbaik. Sehingga dia akan termotivasi. Kamu mau rapikan mainan dulu atau ambil nafas dulu? Saya ini. Validasi emosi tidak berarti membenarkan semua perilaku. Ia membantu anak merasa dimengerti sebelum diarahkan. Sebelum dia dibimbing. Sebelum dia dibantu. Bahasa yang aman dan pujian yang spesifik. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita hindari dan ada beberapa hal yang perlu kita gunakan. Hal-hal yang perlu kita hindari dari berbicara dengan anak. Kamu memang nakal sih. Nah, itu tuh. Hindari itu. Kamu memang malas tuh. Nah, itu. Kedua, kenapa sih kamu selalu begini? Biasanya nih, ibunya nih. Lihat tuh, temanmu lebih baik pada saat penerimaan rapor tuh atau pada saat mengikuti lomba atau pertandingan. Pujian yang terlalu umum dan tanpa arah. Gunakan bahasa yang membantu. Kamu belum siap berhenti bermain ya? Atau sekarang waktunya selesai. Ayo pilih caranya saat menyelesaikan PR nih. Terima kasih sudah mencoba tenang. Nah, biasanya yang suka mengganggu nih. Ujian spesifik sebut perilaku baik yang ingin diulang. Nah, kita perlu belajar dari ibu-ibu yang ada di PAUD yang setiap hari sering memberi bintang kepada anak muridnya. Perlu belajar dari mereka. Anak belajar bukan hanya dari kata-kata kita, tetapi dari nada, pilihan kata, dan cara kita memandang dirinya. Yang juga tidak kalah penting yang perlu kita dorong bersama-sama, pemahaman bahwa anak membutuhkan batas yang jelas, tetapi juga membutuhkan cara penyampaian yang tidak melukai. Minimal tidak berkata kepada mereka. Untuk itu, ayo 3 langkah sederhana. Berhenti sejenak bila kita ingin sesuatu yang nanti kalau keluar itu nanti marah-marah. Tarik nafas. Jelaskan pilihan kepada anak. Kalau kamu memilih ini apa konsekuensi. Kalau yang ini konsekuensi. Beri dia
pilihan. Sehingga dengan dia memilih pilihan, dia akan tahu apa yang akan dia rasakan sendiri. Rasa amankah atau rasa tertekan? Demikian, semoga informasi yang kita sampaikan pada episode ketiga ini bermanfaat dan kita berharap mendapatkan berkah dan ridho dari Allah yang selalu memberikan cahaya kepada kita yang saat ini sudah lembut, berharap semakin lembut lagi kepada anak-anak kita, baik di rumah, di komunitas, atau di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.